atas nama Majelis Jemaat HKBP Resort Perumnas Klender, kami menyampaikan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat HKBP Resort Perumnas Klender. Nama minggu kita hari ini adalah Rogate, yang artinya berdoa. Marilah kita datang ke hadapan Tuhan dan memuji Dia dengan hati bersyukur. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 dan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu, Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari BNH nomor 249 ayat 5. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Rogate ini diambil dari Roma 12 ayat 12. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik,
yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 41 ayat 3 dan 4. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 403 ayat 2. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Rogate ini tertulis dalam Lukas 18 ayat 1 sampai ayat 18. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku."
Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat gereja kita untuk minggu ini adalah 1. Nama minggu kita pada hari ini adalah Minggu Rogate, yang artinya berdoa. Topik minggu, doa ucapan syukur. 2. Pada hari Jumat 8 Mei 2020 telah dikaruniakan Tuhan seorang putra pada keluarga Anwar Ginting, Ibu Ernita Boru Sirait. Alamat Jalan Teratai Putih 2, Gang 3, nomor 122. Anak dan orang tuanya dalam keadaan sehat. 3. Pada hari Selasa dan Rabu 19 dan 20 Mei 2020, gereja kita mengadakan pembagian sembako tahap keempat kepada jemaat HKBP Perumnas Klender
dan HKBP ex Saudi Bojong Rangkung yang terdampak COVID-19. 4. Pada hari Kamis 21 Mei 2020, gereja kita mengadakan ibadah Minggu Keluarga di rumah kita masing-masing, yaitu pesta peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Gereja kita menyediakan acara seperti biasanya. 5. Pada hari Minggu 10 Mei 2020 telah meninggal dunia Bapak Wagner Tambunan, Oppunisi Alnov Doli, umur 61 tahun, suami dari Ibu Rosmida Boru Naibaho, meninggalkan 2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan sudah menikah, dan 1 orang cucu. Alamat Jalan Beringin 5, Wake Diaspora. Jenazah dimakamkan pada hari Minggu 10 Mei 2020 di TPU Pondok Kelapa sesuai dengan standar operasional prosedur pemerintah. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkannya. 6. Warta keuangan dan informasi lainnya dapat kita baca di cetakan warta jemaat kita. Demikianlah warta jemaat gereja kita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 815 ayat 1 dan 2. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budimu, selain memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di minggu ini, Minggu Rogate, tertulis dalam Alkitab, Kitab 1 Tawarik, pasal 17,
ayat 16 sampai ayat 27. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari, mengikuti di dalam hati demikian firman-Nya. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir? Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Allah, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan nama minggu kita, yaitu Minggu Rogate, artinya berdoa. Dengan berdoa, kita sedang melakukan komunikasi kepada Allah dan menyatakan bahwa kita mempercayai kuasa Allah. Sehingga berdoa bukan sekedar merangkai kata-kata, tetapi doa adalah juga tanda ketaatan kita kepada rencana Tuhan dan kehendak-Nya. Kita patut merenungkan ketika kita berdoa kepada Tuhan, biasanya isi doa kita didominasi oleh daftar permintaan. Permintaan ini dan itu, dan segala sesuatu yang kita harapkan diwujudkan. Sementara yang Tuhan inginkan dan yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita, kita tidak dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkannya.
Pada Minggu Rogate ini firman Tuhan dalam 1 Tawarik 17 ayat 16 sampai 27 kita diingatkan dan diajak untuk memberi perhatian pada doa ucapan syukur kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, Daud dalam kerinduannya dan pergumulan hidupnya telah mempersiapkan segala sesuatu untuk rencana membangun bait Allah. Tetapi Tuhan mempunyai rencana lain. Pembangunan bait Allah telah ditetapkan Allah untuk anaknya, kepada anaknya Salomo. Dalam nas ini Daud berdoa menyampaikan ucapan syukur pada Allah atas apa yang telah diperbuat Allah bagi dia dan bagi Israel. Allah telah menyertai mereka dalam melewati musuh-musuh mereka dan menganugerahkan mereka tempat tinggal yang tetap. Daud menyebutkan segala kebaikan Allah bagi dia dan menekankan dalam doanya bahwa segala perbuatan Allah itu dilakukannya bukan karena kebaikan dan kemuliaan Daud, tetapi karena kebesaran Allah sendiri. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perbuatan-perbuatan Allah yang besar itu sampai kepada bangsa-bangsa lain, agar mereka pun tahu kebesaran Allah. Doa Daud ini hendak memperlihatkan bahwa kebaikan-kebaikan Allah tidak boleh membuat manusia sombong. Sebaliknya, kebaikan-kebaikan Allah semestinya membuat kita menjadi rendah hati. Allah tidak pernah berhutang apapun pada manusia, namun Dia senantiasa melakukan rancangan kebaikan dan rancangan damai sejahtera bagi umatnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yakobus 4 ayat 34 ayat 3 mengatakan, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendaklah kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Itu yang senantiasa boleh kita sampaikan doa, tetapi kita merasa tidak pernah menerima dikabulkannya doa-doa kita. Kenapa? Karena memang doa kita salah di hadapan Tuhan. Sebab kita mendoakan apa yang kita inginkan dan kita harapkan diwujudkan. Sementara saya katakan tadi bahwa rencana dan rancangan Tuhan dalam hidup kita tidak benar-benar dan tidak sungguh-sungguh kita lakukan. Saudara-saudari yang terkasih, pada bagian akhir doa Daud, barulah dia menyampaikan permintaannya, yaitu agar Allah meneguhkan dan memenuhi janjinya tentang keturunan Daud yang nanti akan mengkokohkan kerajaannya dan membangun rumah bagi Allah. Daud mengimani Allah yang berkarya, berencana dalam kehidupan Daud, maka dia tetap berdoa. Demikianlah dengan kita juga, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dalam hidup orang percaya dan beriman yang mengandalkan Tuhan harus senantiasa berdoa mencurahkan segala isi hatinya. Segala perkara, persoalan, pergumulan dan kekhawatiran, ketakutan dan kecemasan kita. Kita cemas pada saat-saat terakhir ini adalah tentang pandemi COVID-19. Kita khawatir, kita takut, bahkan kita merasa telah di ujung kematian. Namun firman Tuhan pada saat ini dengan doa itu menunjukkan ketaatan kita akan firman Tuhan. Apabila kita setia, taat dan disiplin, patuh dengan apa yang diaturkan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19 ini, tentu dalam kuasa Tuhan COVID bisa sirna dari tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudari, kita juga bersyukur atas langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi COVID-19 ini.
sehingga kita tahu langkah-langkah apa yang harus kita lakukan menghadapi virus COVID-19. Kita juga patut bersyukur di tengah-tengah pandemi ini makin banyak orang yang saling peduli dalam meringankan beban sesamanya. Kita patut bersyukur atas kerja keras para tenaga medis. Sungguh di tengah kesulitan karena pandemi ini masih banyak yang bisa syukuri kepada Tuhan. Sebutkanlah kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam doa. Setelah itu barulah kita meminta agar Dia meneguhkan janjinya untuk mendatangkan damai sejahtera bagi dunia ini. Bersyukurlah atas anugerah Tuhan Yesus Kristus yang menebus kita dari dosa dan maut, dan atas anugerah keselamatan hidup kekal yang telah diberikannya oleh anugerah Allah dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa yang Maha Kasih, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada Minggu Rogate ini Tuhan, Engkau ingatkan kami untuk senantiasa berdoa dan tak jemu-jemu memanjatkan puji syukur kepadamu, untuk menyampaikan segala hasrat isi hati kami ke hadapan-Mu Tuhan, di mana pada masa-masa ini negara kami, bahkan dunia ini Tuhan, telah diserang oleh pandemi COVID-19. Kami khawatir, kami takut, bahkan kami merasakan kematian telah di ujung kehidupan kami ini. Karena itu Tuhan, kami berdoa, biarlah kuasa-Mu Tuhan, kekuatan-Mu yang ajaib Tuhan, boleh melepaskan kami dari kekhawatiran di masa-masa pandemi COVID-19 ini, agar kami boleh Tuhan senantiasa datang ke bait Allah untuk memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama dengan umat-Mu, dengan jemaat-Mu, secara khusus HKBP Perumnas Klender ini. Tuhan, kami tahu kami tidak pantas di hadapan-Mu, tetapi kami mensyukuri dan kami mengimani Engkau telah layakkan kami di hadapan-Mu. Karena itu Tuhan, kami pantas bersyukur, kami patut memuji dan memuliakan Engkau. Kami patut untuk senantiasa berdoa kepadamu, agar kami melalui doa, itulah wujud nyata ketaatan kami dalam iman kepada Yesus Kristus anak-Mu. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan buat pemerintah dan juga para medis yang secara serius dan sungguh-sungguh menangani untuk memutus virus COVID-19 ini. Dan kami sebagai warga, masyarakat dan jemaat-Mu Tuhan, biarlah kami juga boleh melakukan apa yang telah diaturkan oleh pemerintah kami, agar kami boleh terlepas melewati virus yang telah terjadi di dunia ini. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami berdoa juga buat jemaat-Mu. Biarlah mereka juga Tuhan boleh bersukacita dan melakukan segala aktivitas dalam rumah masing-masing karena akibat virus COVID-19 ini. Tetapi kami tidak menjadi kendor, tidak menjadi terlena, tidak menjadi takut karena keadaan di tengah-tengah dunia ini dengan virus corona. Tetapi kami boleh senantiasa bersyukur dan berdoa kepadamu Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, agar kami tetap dalam lindungan kasih-Mu, tetap dalam lindungan sayap kasih Tuhan, sehingga kami boleh menerima kesehatan yang daripadamu, dan boleh bersukacita karena kami telah melakukan dan menuruti aturan pemerintah, dan kami telah melakukan dan menuruti firman Tuhan. Biarlah doa yang kami panjatkan yang kurang sempurna ini boleh Tuhan dengar dan Tuhan terima dan kabulkan, agar kami boleh semakin bersukacita merasakan daripada kuat kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, kami serahkan tubuh, roh dan jiwa kami, kehidupan kami, aktivitas kami, biarlah itu menjadi pujian bagi Tuhan sebagai wujud nyata daripada isi doa kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami panjatkan pujian syukur kepada-Mu. Amin.
Kita memuji Tuhan dari nyanyian BNH nomor 754 ayat 1 dan ayat 2 dan menyampaikan persembahan kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.
Shalom, selamat hari Minggu.